أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini. Shalawat salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa Dawa. Ini sudah lama tidak mengisi, terakhir kayaknya di bulan Januari ini, Februari kemarin kan sempat karena sakit, jadi kan sampai sebulan lebih itu kayak tidak ke masjid, kemudian dipotong dengan Ramadan juga. Alhamdulillah kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari kitab ini kembali. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai salah satu bentuk kesyirikan, yaitu syirik dalam keyakinan. Itu bentuknya adalah ada orang yang meyakini selain Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemelihara alam semesta, seperti keyakinannya orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang meyakini adanya Tuhan selain Allah Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada sebab yang baru, yaitu syirik di dalam ibadah. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa syirik di dalam ibadah itu perkaranya lebih ringan dibandingkan syirik dalam keyakinan. Tetap sama-sama syirik, tetap kadang ada yang besar-besar, bahkan ada yang sampai mengeluarkan dari agama Islam, tetapi derajatnya lebih ringan. Kenapa? Karena kalau orang yang syirik dalam ibadah, dia masih meyakini bahwa Tuhan saya adalah Allah, yang menciptakan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah. Tetapi mereka itu selain menyembah Allah juga menyembah kepada yang lainnya, atau meniatkan ibadah bukan hanya kepada Allah tapi kepada yang lainnya. Misalkan ibadah untuk dipuji, untuk mendapatkan dunia, untuk mencari jabatan, untuk mencari jodoh. Nah, seperti ini termasuk syirik. Inilah perbuatan syirik yang banyak sekali dilakukan oleh manusia. Bahkan Rasulullah sampai menasihati kepada kita tentang kengerian syirik ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Hibban,
asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah. Syirik dalam umat ini itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami dapat selamat darinya ya Rasulullah? Qala qul Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bima wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini salah satu doa yang diajarkan untuk berlindung dari kesyirikan, dibaca setiap pagi dan sore. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung darimu dari berbuat syirik kepadamu dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Kenapa kau sampai tidak ketahui? Karena tadi syiriknya itu tersembunyi sekali. Ada yang mengatakan perbuatan syirik riya itu seperti semut hitam di batu yang hitam di malam yang gelap, saking tersembunyinya. Karena memang susah, apalagi itu kan perbuatan hati. Kita lihat orang sholat, kita nggak tahu apakah sholatnya itu benar-benar untuk Allah atau untuk orang lain. Apakah karena dia ingin dianggap soleh, atau mungkin ingin dapat pujian, ingin dapat harta, nggak tahu. Jangankan orang lain, kita sendiri kadang-kadang kita tidak tahu sholat subuh tadi aja itu ikhlas atau tidak. Kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Maka dalam peribadatan ini Allah menekankan Allah itu hanya menerima ibadah dari orang yang ikhlas. Makanya ikhlas itu termasuk syarat utama diterimanya ibadah. Ada dua syaratnya. Yang pertama itu niatnya ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua ittiba, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, bagaimana kalau amalannya tidak ikhlas? Ada orang yang bersedekah sedekahnya karena ingin dipuji. Ada orang yang berhaji karena ingin dibilang Pak Haji. Ada orang yang hafal Quran cuma ingin dianggap hafid. Maka kalau seperti ini, kata Allah bahwa Allah itu tidak akan menerima amalannya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Bahwa mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya. Nah, berarti barang siapa yang tidak ikhlas kepada Allah, jadi tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ana aghna syarqa 'an syirki." Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu dari perbuatan syirik ini. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu lantas menyekutukan Allah menyekutukan aku dengan selainku dalam amal tersebut, fahuwa lilladzi usyrika bihi wa ana minhu bari'un. Maka amal itu hanya bagi yang disekutukannya dan aku berlepas diri dari hal tersebut. Jadi kalau tadi amalannya itu tidak ikhlas, tidak tulus kepada Allah, kita masih beramal dengan niat kepada yang lain, maka amalannya
amalnya itu tertolak. Maka kalau syirik, nah beda kalau syirik keyakinan ya. Kalau syirik keyakinan itu syiriknya murni, syirik yang besar, syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau di sini ya syirik ibadah itu syiriknya bisa dibagi menjadi dua. Ada syirik besar. Syirik besar itu adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang kalau tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Inilah yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahwa Allah itu tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Yang dimaksud syirik di sini adalah syirik yang besar tadi. Jangan syirik kecil, itu syirik yang masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah, tapi tetap masih dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Maka bedanya apa? Kapan syirik ibadah disebut syirik yang besar? Ketika dia itu benar-benar menyembah. Ketika dia berniat beribadah kepada sesuatu, dia itu benar-benar menyembahnya, menganggap dia sebagai ilah. Contohnya ada orang yang berdoa ke kuburan, memohon kepada ahli kubur, yang ziarah sampai minta-minta sama wali. Nah, kalau dia menganggap wali itu bisa mengabulkan permintaannya, dia menganggap wali itu bisa melepaskan kesusahannya, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan kemudahan baginya, maka ini termasuk syirik besar. Karena dia menempatkan atau menyifatkan sifat-sifat ilahiyah. Karena kan memberi rezeki, melepas kesulitan, memberikan kemudahan, ini kan haknya Allah. Kok disandarkan kepada makhluk, maka ini termasuk syirik besar. Tapi kalau berdoanya tadi hanya menganggap, wah saya ini ya berdoa, kalau meminta kepada wali tadi, itu hanya sebagai wasilah. Jadi saya mohon kepada Allah, tapi ini sebagai wasilahnya. Nah, ini ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini masih termasuk syirik besar, ada yang mengatakan ini syirik kecil. Tapi apapun tetap berdosa. Sama seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu ketika menyembah berhala, mereka mengatakan bahwa berhala-berhala ini, saya tidak mengatakan berhala ini sebagai pencipta, tidak mengatakan berhala ini sebagai pemberi rezeki, tidak. Tapi berhala ini sebagai wasilah, sebagai sarana agar bisa dekat kepada Allah. Maka tapi tetap seperti itu masuk ke dalam perbuatan syirik. Karena tadi dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangan kalau syirik yang kecil, ya itu adalah salah niat, salah dalam masalah suasana. Dia beribadahnya masih sama Allah, sholatnya sama Allah, berdoa sama Allah, ngaji karena Allah. Tapi ada selipan-selipan niat. Kadang niatnya condong kepada harta, lagi berdoa, tapi karena dilihat orang, berdoanya diusukkan. Ini kadang-kadang yang menjadikan sulit itu seperti itu. Jadi karena hati itu kan mudah terbolak-balik. Jadi awalnya mungkin kita sholat sunnah, awalnya masih ikhlas, ya. Awalnya masih ikhlas, sholat biasa. Tapi begitu ada jamaah yang datang, itu sholatnya dilamakan atau bacaannya dikeraskan,
bagus supaya kelihatan apa ya? Saat jamaah yang melihat itu menjadi segar, jadi kamu. Jadi kan awalnya ikhlas turun jadi riya. Inilah kenapa Rasulullah SAW benar-benar nasihat kepada kita supaya hati-hati dalam menjaga hati kita. Ya, hati-hati dalam menjaga niat kita. Karena namanya hati al-qalbun. Qalbun itu dalam bahasa Arab artinya mudah terbolak-balik. Karena memang hati kita itu mudah berubah. Awalnya ikhlas, kemudian jadi riya, awalnya senang jadi susah. Makanya selalu berusaha untuk menjaga keikhlasan di dalam hati kita. Bagaimana cara mengecek apakah kita itu riya atau tidak? Saya insya Allah mudah. Salah satunya adalah coba kita cek antara kita ibadah sendiri sama di depan orang lain itu sama atau tidak? Kalau tidak, berarti mohon maaf masih ada unsur-unsur riyanya. Misalnya sholat tahajud. Kalau sholat tahajud di rumah itu cuma 2 rakaat sama plus 1 rakaat, witir, dan itu kecepatan hilang langsung yang penting rukunnya terpenuhi. Tapi kalau sholat sunnah di depan orang lain, saya sholat kuat di masjid, itu lamanya masya Allah, pakai bacaan-bacaan panjang, gerakannya diperbagus. Allahu Akbar, biar kelihatan lama. Kalau seperti ini, berarti itu ada tanda-tanda. Atau ketika baca Quran, kalau baca Quran sendiri, itu bacanya cepat. Yang penting baca, nggak lihat tajwidnya. Tapi kalau misalnya bacanya di depan orang, bacanya suaranya dikeraskan, tajwidnya diperbagus, lafaznya diperbagus. Maksudnya diperbagus ini berarti bukan karena dia disuruh ngaji di depan umum, tapi karena ngajinya itu di tempat umum, jadi suaranya dikeraskan supaya didengar orang lain. Maka seperti ini ya, bisa hatinya itu berarti masih ada unsur riya. Wassalamualaikum. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Akhir kata saya mengingatkan sekali lagi baik kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh syekh sekalian untuk menjaga hati kita, menjaga ibadah kita supaya terhindar dari riya, dari syirik yang kecil tersebut. Karena syirik ini kalau yang kecil minimalnya bisa menghilangkan pahala kita atau bahkan menambah dosa, dan yang paling parah bisa masuk ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau ada jika ada salah kata pada diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran pada dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq hidayah wal inayah nunun rabbil maisturun fastabiqul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.